Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivo Kristinela Purnama, NPM 2002011111007. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Merangin Bangko dengan jurusan Program Studi Pendidikan Luar Sekolah. Baiklah, saya di sini akan memaparkan tentang terapi perkembangan sosial dan emosional dan disabilitas perkembangan sosial dan emosional pada anak berkebutuhan khusus. Baiklah, mata kuliah di sini yaitu Diagnosa dan Terapi Anak Berkebutuhan Khusus yang diampu oleh Ibu Eva Delpia MPD. Baiklah, apa itu perkembangan sosial? Perkembangan sosial menurut Suyandi yaitu tingkat jalinan interaksi antar anak dengan orang lain, dimulai dari orang tua, saudara, teman, dan masyarakat sekitar. Sementara perkembangan emosional adalah luapan perasaan anak ketika berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, perkembangan sosial emosional adalah kepekaan anak terhadap perasaan orang lain ketika anak sedang berinteraksi dengan orang lain di kehidupan sehari-hari. Ada 3 aktivitas atau ada 3 aktivitas terapi yang bisa diterapkan setiap harinya. Ini bisa juga di rumah atau di tempat terapi. Namanya terapi okupasi kalau di tempat terapi. Nah, kalau di rumah juga bisa diterapkan dengan cara yang satu bergiliran menaruh sesuatu. Ini yang ditaruh adalah berarti benda. Kita buat permainan benda, misalnya kita tolong ambilkan benda itu, kemudian taruh lagi di situ. Sesudah menggunakan taruh lagi di situ, kita bisa mencontohkan, misalnya kita contohkan tempel huruf A, kita mengambil mainan huruf A, lalu anak juga akan menirukan tempelan huruf A, kemudian taruhkan di situ. Dia menaruh benda tersebut di situ gitu. Jadi di sini konsepnya kita mengajarkan tentang konsep tempat. Jadi, oh ini berarti tempatnya di sini. Kemudian konsep giliran. Berarti kita mengajarkan dia untuk bersabar. Selain itu juga bisa kita gunakan permainan maze atau labirin. Nah, di sana kita bisa mengajarkan anak eh, mencari jejak, menyelesaikan masalah secara sederhana di labirin tersebut. Itu juga melatih kesabaran anak, melatih emosi anak. Kemudian melihat respon anak. Nah, aktivitas yang kedua yaitu kita lihat respon anak. Dengan cara apa? Ketika sedang riuh, sedang tidak bisa diam, misalnya ini di dalam kelas, sedang tidak bisa diam, ataupun di rumah juga bisa kita terapkan terhadap anak kita sendiri yang mengalami disabilitas perkembangan sosial emosional. Misalnya di rumah atau di sekolah sedang riuh, sedang tidak diam, anak sedang lari ke sana ke sini, kita bisa duduk diam. Kita bisa menerapkan tentang duduk diam. 5 menit saja. Kita hitung 5 menit saja, atau mungkin ada anak yang hiperaktif, anak berkebutuhan khusus bagian hiperaktif, itu memang tidak bisa diam, tapi kita latih anak tersebut dengan melihat respon anak. Kita latih dengan duduk diam sebentar saja, 3 menit saja. Nah, kita lakukan itu secara berulang-ulang dan konsisten setiap harinya. Yuk kita duduk diam. Nah, setelah dia bisa hari itu 3 menit, kita tambah besok menjadi 5 menit. Ini bertujuan untuk apa? Bahwa saya bisa duduk diam. Tujuan dari melihat respon anak tadi tentang duduk diam itu adalah untuk mengontrol diri dan untuk mengetahui konsep tunggu dulu gitu. Jadi bersabar, mengontrol diri, mengontrol emosi, emosi yang terlalu tinggi atau emosi yang terlalu rendah. Dan kemudian aktivitas ketiga yaitu mendengarkan dengan media bunyi.
bisa kita gunakan dengan perkusi atau alat musik lainnya ataupun dengan menggunakan tepuk-tepuk. Baiklah, itu pemaparan dari saya tentang terapi perkembangan sosial emosional dan disabilitas perkembangan sosial emosional. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu pengampu, Ibu Eva Delpia MPD yang telah membimbing kami di mata kuliah diagnosa dan terapi perkembangan anak berkebutuhan khusus. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan materi dalam penyampaian materi ini, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.